Hai semuanya, gimana kabarnya? Kangen banget ya, udah 3 minggu kita gak ketemu. Saking kangennya sampai gue pakai baju GC Holic It's Not Over. Karena kita percaya di tengah semua badai ini semuanya belum berakhir. Kita masih bisa cari Tuhan, bangun hubungan, saling menjaga satu sama lain. Amin. Nah, sebentar kita mau sharing singkat. Yuk, sebelum kita mulai, kita sama-sama bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan kalau sampai hari ini Tuhan kami masih boleh bangun tidur dengan sekeluarga kami masih boleh diberikan kesehatan, berkat yang melimpah Tuhan, semua karena kemurahan dan perkenanan Tuhan. Bapa, sebentar kami mau menyelami isi hati Tuhan. Kami mau Tuhan, supaya Tuhan boleh bekerja secara maksimal, berbicara lebih lagi pada setiap kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami undang campur tangan-Mu Tuhan, berbicara secara pribadi menyentuh setiap hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami tutup bungkus. Amin. Amin. Oke, gimana kabarnya semuanya? Ya, Cici harap semuanya masih dalam keadaan sehat, meskipun kita di rumah aja, meskipun kita lagi social distancing, jaga jarak satu sama lain, tapi itu nggak membuat kita jaga jarak sama Tuhan. Amin. Ya, makanya di sharing hari ini Cici mau bahas tentang ketakutan dengan tema kita di bulan April, Fear or Faith. Dan tema untuk sharing hari ini adalah apa yang kutakutkan itu yang menimpa aku. Ya, apa yang kutakutkan itu yang menimpa aku. Sebelumnya jujur dulu, siapa yang saat ini lagi terlalu banyak cemas tentang semua hal, apalagi ketika kita buka TV, kita buka handphone, kita buka medsos, semuanya yang dipikiran tentang virus, tentang ketakutan, tentang penyakit, tentang kematian. Dan itu secara gak langsung jadi sugesti kita, ngebuat kita jadi down, ngebuat kita jadi takut ini, takut itu, ngebuat kita jadi parno. Dan itu secara gak langsung ngebuat kita gak bisa tidur, ngebuat kita jadi gampang cemas gitu. Nah, itu yang lagi kita alami, problem saat-saat ini. Ayo kita buka sama-sama di Ayub 3 ayat 25 sampai 26. Ayub 3 ayat 25 sampai 26. Di situ tertulis, karena apa yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ayat 26, aku tidak mendapat ketenangan, tidak mendapat ketentraman, tidak istirahat, tapi kegelisahanlah yang timbul. Ya, kondisi Ayub saat itu mungkin sama seperti kondisi kita saat ini. Kemarin ada anak yang cerita, Ci, karena corona ini aku jadi gak bisa tidur tuh jadi subuh jam 4 pagi-pagi terus. Kenapa Ci nanya? Ya karena pikiran Ci, gak tahu, pikiran aja, takut, yang ada takut tentang penyakit, takut kalau aku pulang ke rumah papa mama malah ketularan sama aku carrier. Terus apalagi papa mama udah umur, mereka lebih mudah rentan kena. Itu yang membuat aku takut, aku jadi gak bisa tidur dan segala macam pikiran lain yang ngebikin aku jadi down gitu. Itu sama banget sama yang Ayub rasain. Aku tidak mendapat ketenangan, tidak mendapat ketentraman, tidak mendapat istirahat. Yang ada kegelisahan lah yang timbul gitu. Nah, padahal saat itu kerinduan Ayub sendiri, Ayub tuh pengen mengalami kehadiran Tuhan, mengalami perkenanan Tuhan. Tapi karena dia terlalu berkutat dengan ketakutannya dia sendiri, justru apa yang ditakutkan itu yang terjadi, itu yang menimpa Ayub. Sehingga tanpa Ayub sadari, Allah sepertinya meninggalkan Ayub, dan dia sendiri gak tahu alasannya gitu. Dan di semua proses yang ada itu, kita perlu belajar dari Ayub. Ayub tidak meninggalkan Tuhan, Ayub tidak mengutuki Tuhan, tapi Ayub tetap masih berdoa, Ayub tetap masih mencari Tuhan. Dia memohon semua kemurahan Tuhan, memohon semua blessing dari Tuhan. Dan Ayub akhirnya bisa lulus dari uji, tahan proses, dan
Tuhan pulihkan lagi, dan Tuhan kembalikan berkat untuk Ayub berkali-kali lipat gitu. Jadi buat hari ini mungkin bukan cuma Ayub aja atau kalian aja yang ngalamin setiap ketakutan, gue pribadi juga ngalamin gitu. Apalagi di tengah semua virus ini, kayak kemarin sempet sakit nelen, batuk-batuk, langsung parno, langsung sugesti, wah pikiran udah macem-macem gitu. Apalagi buat kondisi kerjaan sendiri ya, kayak jujur buat gue pribadi, untuk usaha bisnis yang gue studio yang gue jalanin turun drastis, bisa sampai 70-80% omset gue turun, dan itu sendiri ngebikin gue jadi down. Di tengah semua pressure beban yang ada, gue masih tetap harus bayar karyawan, masih harus ada bayar biaya barang-barang yang gue beli gitu, belum kebutuhan rumah tangga, yang ngebikin semuanya jadi lelah sebenarnya gitu. Kita takut, kita terlalu banyak pressure, terlalu banyak pikiran, dan itu yang celah yang secara nggak langsung iblis pakai celah itu untuk bikin pikiran kita jadi gampang takut, gampang cemas. Jadi kita nggak percaya sama Tuhan, kita nggak jadi mengandalkan Tuhan gitu. Sampai di situ Tuhan tegur gue, dan Tuhan kasih ayat. Kita buka sama-sama di Yesaya 41 ayat 10. Di situ Tuhan bilang, janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Amin. Dan di situ gue mohon ampun, gue berdoa, Tuhan ampuni kalau selama ini kayak terlalu terseret arus sama iblis. Dia mengarahkan kita dengan semua ketakutan, dengan semua yang dunia tawarkan. Padahal di Alkitab sendiri sudah ditulis, jangan takut. Di Alkitab tuh jangan takut ditulis sebanyak 365 kali. Sama seperti jumlah hari, 365 kali jangan takut ditulis, yang artinya Tuhan akan menjaga hidup kita setiap hari. Tapi kadang kita sekali lagi terseret dengan semua yang dunia tawarkan, yang iblis tawarkan gitu, ketakutan itu. Sekali lagi bilang sama masing-masing, jangan takut. Bilang sama diri kalian masing-masing ya. Amin. Ya, karena di masa ini kayak semakin banyak ketakutan yang ada dalam sekeliling kita. Sampai ada yang bilang, Ci, apa ini masa-masa pandemi corona ini, apa ini masa-masa rapture, apa ini masa-masa kedatangan antikris, apa ini masa-masa Tuhan mau datang lagi pada kita, apa ini masa-masa akhir zaman. Ya, kita nggak pernah tahu Tuhan kapan akan datang gitu. Tapi yang kita tahu, Tuhan sudah mewarning kita untuk kita berjaga-jaga, jaga pikiran kita, jaga hati kita, jaga keluarga kita, seperti di Matius 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari di mana Tuhanmu akan datang. Karena itu berjaga-jagalah. Jadi come on guys, kita harus bangkit, kita harus wake up, kita harus berjaga-jaga, jangan terpengaruh sama yang iblis tawarkan. Sementara ini kita disibukin sama iblis dengan pikiran kita sendiri. Kita disibukin dengan beli vitamin yang banyak, beli obat. Kita disibukin dengan stok hand sanitizer dan segala macam yang ada gitu. Kita terlalu sibuk sama hal-hal duniawi. Padahal yang harus kita pikirin itu adalah kita menjagai roh kita, iman kita. Jangan terpengaruh. Kita memagari sama keluarga kita dengan doa dan iman gitu. So, ayo bangun jam-jam doa kalian, bangun jam-jam saat teduh lebih lagi. Mari kita mengerang lebih lagi untuk memagari keluarga kita dengan doa dan iman gitu. Jadi sekali lagi jangan takut. Karena apa? Ketika kita takut,
di situ menempatkan posisi iblis untuk bekerja menggerogoti kita, sama seperti singa yang mengaum-ngaum tapi dia nggak punya gigi gitu ya. Jadi iblis cuma bisa berkoar-koar di pikiran kita tapi dia nggak punya sengat gitu. Makanya kita harus lawan ketakutan kita. Ketika kita takut, itu kita sama dengan tidak percaya sama Tuhan. Dan asal kita tahu, orang yang tidak percaya hidupnya selalu dalam ketakutan. Nah, itu ketakutan tuh sumber ranking pertama penghuni neraka untuk orang-orang yang gak percaya sama Tuhan, sama seperti di Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya dan segala macam, mereka adalah penghuni neraka gitu. Jadi sekarang kita harus benar-benar do in action gitu. Kita harus percaya dengan iman kita di tengah semua kondisi yang ada. Kita harus iman percaya, dan kita harus berjaga-jaga untuk keluarga kita sendiri gitu. Dan Cici mau ngajak semua kita untuk in action. Mungkin buat kalian semua yang punya minyak urapan kayak ini contohnya minyak urapan. Cici lagi ke Israel. Nah, atau kalau nggak ada, kalian boleh ada baby oil atau kayu putih atau apapun minyak yang ada di rumah kalian. Ayo kita pagari rumah kita, keluarga kita, dengan kita doakan minyak urapan ini, dan kita oleskan di depan pintu rumahmu, di depan pintu kos-kosanmu. Dan itu adalah contoh langkah iman kita, sama seperti bangsa Israel. Ketika Tuhan menyuruh Musa untuk membuat tanda yang membedakan dari bangsa Israel dan bangsa Mesir, dan ketika Tuhan melihat di pintu, di ambang pintu itu ada tanda, maka Tuhan akan melewati setiap rumah itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumah-rumah itu. Makanya ayo kita percaya, bukan cuma kita sekedar beriman dan percaya aja, tapi kita do in action. Selain kita berdoa, kita memagari rumah kita campur tangan, ulurkan tangan kita berdoa supaya kita bisa menjagai rumah kita, menjagai keluarga kita dengan doa, iman, dan percaya. Amin. Dan gue percaya banget di luar sana, meskipun beribu-ribu orang sudah kena, di Indonesia sendiri sudah 2.000 lebih orang yang kena virus COVID ini, tapi kita percaya walau 1.000 rebah di sisiku dan 10.000 rebah di kananku, tapi itu tidak akan menimpa kita semua. Amin. Janji Tuhan yang kita pegang, Mazmur 91 ayat 7. Walau 1.000 rebah di sisiku, kita percaya, kita imani, kita terus perkatakan speak blessing, kita terus perkatakan hal-hal yang positif untuk kita semua. Dan yang terakhir, saya mau ajak setiap kita untuk speak blessing untuk Indonesia. Let's speak blessing untuk kota kita. Let's speak blessing untuk Cirebon, untuk our nation, untuk Indonesia. Karena kita percaya saat ini mata Tuhan sedang menjelajah seluruh bumi, dan mata Tuhan sedang tertuju pada Indonesia. Dan kita percaya selalu ada harapan untuk bangsa ini, untuk negara ini, untuk segala sesuatu. Karena kita percaya Tuhan Yesus yang dulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak pernah berubah. Mari kita perkatakan kehidupan bagi bangsa Indonesia. Mari setiap kita ambil waktu saat-saat teduh, dan mari kita berdoa. Let's speak blessing to Indonesia. Dan kita percaya badai ini akan berlalu, dan Tuhan akan memberikan janjinya, ya dan amin, yang terbaik bagi Indonesia, pemulihan, kemenangan bagi Indonesia. Amin. Ya, mari kita tutup dengan kita berdoa sama-sama.
Mari kita bersatu hati, dan saya mau ajak setiap kita buat yang mau memberikan hatinya, yang mau percaya dan melepaskan semua ketakutan, mari kita taruh tangan kanan kita di dada dan mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, hari ini Tuhan kami mohon ampun Tuhan, kalau selama ini Bapa kami terlalu sibuk dengan ketakutan kami Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan untuk semua kekhawatiran, kecemasan yang kemarin kami lakukan Tuhan. Oh Tuhan, hari ini Bapa, hari ini Tuhan, kami mau sepenuhnya menyerahkan hidup kami, bersandar 100% untuk hidup kami, hidup keluarga kami, sepenuhnya akan Engkau Tuhan. Kami percaya Bapa, walau 1000 rebah di samping kanan kiri kami Tuhan, tapi kami percaya dengan gadamu dan dengan tongkatmu Kau akan memagari kami dan seisi keluarga kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, masa-masa ini Tuhan adalah masa-masa pemurnian. Kami mau perkatakan blessing untuk Indonesia Tuhan. Kami mau perkatakan ada berkat untuk Indonesia Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan ada kemenangan, kehidupan bagi Indonesia Bapak. Kami berdoa buat bangsa ini Tuhan. Mari Bapak, mari Tuhan berikan belas kasihan-Mu untuk bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, janji-Mu dulu sekarang tidak pernah berubah. Dan kami percaya Tuhan, sebentar lagi kemenangan itu akan dituai untuk bangsa Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tutup bungkus ini. Haleluya, amin. Thank you semuanya. Tetap berpikiran positif, stay safe, dan keep on fire. God bless you.